Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Untuk yang pertama kali, senantiasa kita selalu mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu walaupun dengan keterbatasan melalui online. Namun semoga ini tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Salawat serta Allah baik yang Allah ciptakan untuk memimpin umat Islam yang ada di muka bumi ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kali ini di pagi hari ini kita sudah masuk ke kelas yang ke-12 yang membahas soal materi objektifikasi. Minggu selanjutnya juga masih ada sekolah profetik lagi. Semoga teman-teman masih bisa bergabung. Tentunya untuk materi sekolah profetik kali ini dan seterusnya sebelum-sebelumnya akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Andika Saputra, yang alhamdulillah sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, bisa langsung dimulai saja ke Pak Andika. Saya persilahkan Pak Andika. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, Ahad pagi ini kita akan memasuki sesi ke-13 dari Sekolah Profetik dalam rangka membaca pemikiran Kunto Wijoyo. Setelah materi ini, kita hanya menyisakan 2 materi lagi, negara teknokratik dan musyarakah. Negara teknokratik pekan depan akan kita bahas, ini sangat berkaitan erat dengan materi hari ini, berkaitan dengan pemikiran Kunto Wijoyo, objektifikasi. Nah, objektifikasi juga berkaitan dengan pemikiran Kunto Wijoyo sebelumnya yang sudah kita bahas, yakni ilmu sosial profetik. Jadi, realisasi dari objektifikasi adalah ilmu sosial profetik. Jadi objektifikasi ini dapat dikatakan sebagai strategi, begitu ya. Strategi dalam konteks apa? Ya, kalau kita lihat dalam gambar ini, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang secara faktual, ya, secara sosiologis, kultural, ya, dan demografis, ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam agama, beragam penganut agama. Yang sekarang diakui di Indonesia ada 6 agama yang diakui, gitu ya. Yang awalnya 5, kemudian ketika pemerintahan Gus Dur ditambah 1 menjadi 6 sekarang. Nggak tahu bagaimana status aliran-aliran agama yang sempat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu itu ya. Nah, objektifikasi inilah strategi dalam merealisasikan ilmu sosial profetik dalam konteks hidup berbangsa Indonesia yang plural gitu ya. Secara faktualnya kita plural gitu ya, dari beragam latar belakang keagamaan. Nah, fakta ini yang tidak bisa ditolak gitu ya. Kalau Kunto Wijoyo dengan kesadaran ilmunya, ya, ilmu sosial profetik, ya, maka yang menjadi landasan selain wahyu di satu sisi, di sisi yang lain adalah realitas empirik, realitas objektif yang dialami sehari-hari. Nah, sehingga bukan menjadi bagian dari kesadaran ilmu kalau kita menolak pluralitas itu. Keberagaman itu dalam kehidupan sehari-hari kita alami.
kita hadapi, kita dapati. Kesadaran ilmu menuntut kita untuk menerima itu. Sementara kesadaran ideologis menolak itu. Kesadaran ideologis selalu ingin kondisi itu homogen. Ingin semuanya sama. Kesadaran ideologis. Kesadaran ideologis selalu mengambil posisi kita dan mereka. Mereka itu harus dimusnahkan, harus disingkirkan. Kalau yang mereka itu tidak mau menjadi bagian dari kita. Itu kan kesadaran ideologis. Sehingga memang kesadaran ideologis itu membawa umat Islam kepada konflik. Karena orientasinya adalah orientasi konflik, orientasi berbenturan, orientasi melawan pihak yang lain yang bertentangan secara ideologis. Sementara objektifikasi tidak, yang dilandasi kesadaran ilmu. Nah, bagaimana sekarang caranya umat Islam hidup dalam lingkup negara dan bangsa Indonesia, yang secara faktual juga umat Islam merupakan mayoritas, gitu ya. Bagian dari bangsa Indonesia ini yang mayoritas, jumlah terbesar, bahkan jumlah terbesar umat Islam di dunia, gitu ya. Tetapi, ya, di sisi yang lain, umat Islam ini juga hidup bersama dengan umat-umat beragama yang lain. Dan itu semua harus diterima sebagai sebuah kenyataan empirik, ya. Kondisi faktual yang harus diterima. Kesadaran ilmu menuntut kita menerima itu. Tapi bagaimana sekarang umat Islam dapat hidup dalam kondisi yang plural itu, di sisi lain dia harus mengamalkan ajaran agamanya, gitu ya, yang bersumberkan dari wahyu itu. Di sisi yang lain, ya, umat Islam juga memiliki kebutuhan untuk merealisasikan agamanya dalam kehidupan yang empirik. Dalam rangka salah satunya untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang dialami. Sehingga Kuntowijoyo berpikir, gitu ya, strategi apa yang dapat dilakukan agar umat Islam mampu melakukan hidup dalam lingkungan yang plural, sekaligus dapat mengaktualisasikan ajaran keagamaannya. Maka Kuntowijoyo menawarkan objektifikasi ini. Gitu ya. Nah, selama ini pemikiran objektifikasi Kuntowijoyo, ya, sebagaimana strukturalisme transendental, jarang sekali dibahas. Sekalinya dibahas, salah paham. Ya. Sekalinya dibahas, salah paham. Kenapa salah paham? Karena lagi-lagi berangkatnya hanya dari buku kecil Islam sebagai ilmu. Padahal, ya, buku Islam sebagai ilmu itu hanya mengutip salah satu bagian objektifikasi pada buku Identitas Politik Umat Islam. Di buku Identitas Politik Umat Islam itulah Kuntowijoyo dengan sangat masif dari awal sampai akhir memperkenalkan pemikiran objektifikasi ini dalam lingkup hidup berbangsa Indonesia. Jadi kalau kita hanya ngambil cuplikannya di buku Islam sebagai ilmu, kita bisa salah paham. Sehingga harus merujuknya pada buku Identitas Politik Umat Islam. Dan di buku Islam sebagai ilmu itu, Kuntowijoyo secara tekstual sudah mengajak pembacanya untuk merujuk pada buku Identitas Politik Umat Islam. Jadi kalau pembacanya hanya mencukupkan dengan buku Islam sebagai ilmu, ya berarti tidak memenuhi ajakan Kuntowijoyo untuk merujuk kepada buku Identitas Politik Umat Islam. Sekalinya dibahas, salah paham. Kenapa? Karena tidak merujuk pada buku induk untuk membahas objektifikasi, yakni Identitas Politik Umat Islam. Salah pahamnya di mana? Ya, salah pahamnya pertama, Kuntowijoyo dinilai menganut pandangan sekularisme. Menganut pandangan sekularisme. Dengan mengobjektifkan Islam. Sehingga umat Islam harus berbicara dalam bahasa-bahasa yang objektif. Narasi-narasi yang objektif. Nah, sehingga Kuntowijoyo dinilai terpengaruh sekularisme. Yang pertama. Tuduhan kedua, Kuntowijoyo didakwa penganut pluralisme, sekularisme dan pluralisme. Menganut pluralisme. Karena dengan objektifikasi ini, Kuntowijoyo menghendaki kita dapat bekerja sama dengan umat-umat yang lain dalam rangka menyelesaikan masalah bersama dalam koridor hidup berbangsa dan bernegara. Penganut pluralisme. Yang saya yakin
sedikit banyaknya yang mendakwa itu ya pemikirannya masih dalam ranah ideologis gitu ya. Nah, mari kita sekarang membahas dalam teks-teksnya Kuntowijoyo apa yang beliau maksud dengan objektifikasi ya, agar kesalahpahaman itu dapat kita hindari ya. Di buku Identitas Politik Umat Islam, saya menggunakan cetakan terbaru 2018, cetakan lamanya itu tahun 1997 kalau tidak salah ya, menjelang reformasi. Dengan objektifikasi akan dihindari dua hal, sekularisasi dan dominasi. Jadi Kuntowijoyo itu ingin menghindarkan umat Islam dan umat-umat beragama yang lain dengan objektifikasi ya. Pertama dari sekularisasi, sehingga tidak tepat kalau mendakwa Kuntowijoyo terpengaruh sekularisme ya. Karena itu yang ingin dihindari oleh Kuntowijoyo, sekularisasi di satu sisi dan dominasi di sisi yang lain. Nah, dominasi nanti inilah yang didakwa penganut pluralisme gitu ya. Kita harus menerima keberagaman itu. Dominasi ya. Kuntowijoyo ingin menghindarkan agar tidak adanya dominasi satu umat beragama terhadap umat beragama yang lain di Indonesia. Kenapa? Karena itu akan potensinya besar sekali untuk menuju pada konflik. Dan konflik itu berpikirnya dengan kesadaran ideologis. Itu yang ingin dihindari Kuntowijoyo. Bagaimana agar tidak ada dominasi satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Apakah yang mendominasi mayoritas atau yang mendominasi adalah minoritas. Itu yang ingin dihindari oleh Kuntowijoyo. Kalimat kunci yang kedua di buku Islam sebagai Ilmu, objektifikasi itu murni Islam. Secara otentik mencerminkan nilai-nilai Islam. Tidak ada kaitan sama sekali dengan postmodernisme. Apa yang dimaksud Kuntowijoyo ini? Beliau itu ingin menunjukkan ya bahwasanya objektifikasi ini sebenarnya harus menjadi agendanya umat Islam karena ini berakar pada ajaran-ajaran Islam, mencerminkan nilai-nilai Islam untuk hidup bersama. Beliau sebutkan secara tekstual piagam Madinah itu ya objektifikasi. Pekan depan insya Allah kita akan bahas lebih spesifik objektifikasi dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Kita materi hari ini kita fokuskan pada objektifikasi secara konseptual. Piagam Madinah itu hasil dari objektifikasi. Pancasila itu hasil dari objektifikasi. Dan itu seharusnya menjadi agenda umat Islam. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan postmodernisme. Mengapa Kuntowijoyo menyinggung postmodernisme dengan objektifikasi? Karena pada halaman-halaman sebelumnya di buku Islam sebagai Ilmu, Kuntowijoyo menjelaskan pluralisme, ya salah satu kecenderungan postmodernisme adalah pluralisme negatif, ya, penyatuan agama-agama, ya, semua agama benar, sehingga orang dapat berganti dari satu agama ke agama yang lain. Nah, itu yang ingin dihindarkan Kuntowijoyo, sehingga objektifikasi ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan postmodernisme, tidak akan menjurus pada penyamarataan semua agama. Sehingga orientasinya bukan postmodernisme. Begitu. Dengan demikian, ya, ilmu sosial profaktik juga tidak dapat dikelompokkan sebagai bagian dari paradigma postmodernisme, sebagai sebuah paradigma alternatif yang berdiri sendiri. Begitu juga dengan objektivisme yang merupakan bagian dari ilmu sosial profaktik. Ya. Objektifikasi, ya. Sehingga objektifikasi tidak sama dengan postmodernisme dan tidak berorientasi atau tidak mengarah pada postmodernisme. Sehingga seharusnya dari dua kalimat kunci ini saja kita sudah bisa menilai gitu. Kuntowijoyo ingin menghindarkan pengaruh sekularisme dan menghindarkan jebakan dari pluralisme negatif. Kemudian di halaman yang lain buku Islam sebagai Ilmu, Kuntowijoyo menyatakan penantang umat bukan lagi mereka, tetapi realitas objektif. Dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, ya, tantangan umat Islam, yang musuhnya umat Islam itu bukan sesama umat beragama, bukan sesama bangsa Indonesia. Apakah bukan kalangan yang berbeda etnik, gitu ya? Apakah kemudian nanti Jawa dibenturkan dengan Sunda, Jawa dibenturkan dengan yang lain, gitu.
atau umat Islam dibenturkan dengan umat Katolik, umat Islam dibenturkan dengan umat Protestan gitu. Bukan. Ya. Menantang umat Islam, menantang musuhnya umat Islam itu bukan lagi mereka, tetapi realitas objektif. Apa realitas objektifnya? Kembali ke buku Budaya dan Masyarakat. Realitas objektifnya, kata Kunto Wijoyo, dan itu beliau ulangi di buku Identitas Politik Umat Islam, ya, musuh terbesar bangsa Indonesia itu industrialisasi, yang bersamaan dengan industrialisasi turut masuknya paham sekularisme dan liberalisme. Itu musuh kita itu. Dan itu seharusnya menjadi kesadaran bersama umat beragama. Musuh kita itu industrialisasi, yang di dalam industrialisasi itu membawa paham sekularisme dan liberalisme. Tapi bukan berarti sekali lagi Kunto Wijoyo menolak industrialisasi, ya. Yang beliau tolak adalah paham-paham di belakangnya itu. Kegagalan melaksanakan tanggung jawab ini akan berakibat hilangnya kredibilitas umat sebagai mayoritas. Kalau kita umat Islam tidak mampu untuk menghadapi realitas objektif itu, sementara di sisi yang lain kita ini umat beragama dengan jumlah terbesar di Indonesia, mayoritas kita umat Islam di Indonesia ini, ya, kalau kita tidak mampu, ya berarti kita tidak kredibel. Hilang kredibilitas kita. Sudah jumlahnya banyak, kok tidak mampu menghadapi musuh realitas objektif. Ini menjadi PR, gitu kata Kunto Wijoyo. Menjadi tugas kita. Sehingga beliau menawarkan objektifikasi. Ini latar belakang Kunto Wijoyo mengapa menawarkan objektifikasi. Pertama, karena ada latar belakang politik, kedua ada latar belakang pluralisme, dan ketiga ada latar belakang sosial, gitu ya. Terlepas dari penggunaan istilah pluralisme tepat atau tidak tepat, gitu ya. Tapi begitu yang ditulis oleh Kunto Wijoyo. Pertama, latar belakang politik, ya. Kita membutuhkan artikulasi politik dalam konteks negara bangsa di Indonesia dengan berbagai permasalahannya. Bagaimana kita dapat berpolitik di Indonesia, ya, dalam konteks negara bangsa yang kita ini orang Islam. Dan di sekeliling kita ada umat-umat beragama yang lain. Bagaimana kemudian kita menyampaikan agenda-agenda politik Islam ini di dalam masyarakat yang majemuk itu. Di tengah umat-umat beragama yang lain. Ada kebutuhan itu, artikulasi politik yang dapat diterima oleh umat-umat beragama yang lain yang berangkat dari pemahaman kita terhadap Islam. Yang berangkat dari identitas kita sebagai umat Islam. Contoh, bagaimana untuk mensahkan peraturan yang melarang miras. Kan di parlemen itu kan beragam, tidak hanya umat Islam gitu ya. Nah, bagaimana agar ajaran kita bahwasanya khamr itu haram, itu dapat dijadikan peraturan perundang-undangan. Artikulasi politiknya tidak bisa menggunakan haram. Itu khamr haram itu, masuk neraka nanti. Berdosa. Itu tentu tidak akan bisa diterima oleh umat yang lain. Sampai hari kemarin ya, saya terlibat diskusi dengan kawan-kawan Muslim di Bali berkaitan dengan objektifikasi, ya, setelah mereka membaca artikel makalah yang saya share itu, ya, nah, juga saya share di grup peserta sekolah profetik, ya, ternyata menjadi pemantik untuk diskusi, ya, sepekan ini ya terus gitu. Salah satu yang dibincangkan adalah objektifikasi. Ya. Bagaimana kita menyampaikan pemahaman kita, umat Islam, khamr itu haram, ya, sementara ada umat beragama lain, ya, di lingkungan kehidupan di Bali, ya, yang meyakini khamr itu menjadi bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Nah, menarik itu. Nah, sehingga kita membutuhkan artikulasi politik yang dapat diterima semua. Gitu ya. Perzinahan, nah, salah satunya contoh gitu ya. Bagaimana agar perzinahan itu dilarang di Indonesia? Nah, khusus untuk yang latar belakang pertama politik ini kita secara spesifik akan membahasnya pekan depan, insya Allah. Ya, latar belakang kedua pluralisme.
kondisi faktualnya di Indonesia secara demografis dan kultural ya terdiri dari beragam agama, etnik gitu ya. Yang semua itu harus dipersatukan dalam kerangka bangsa Indonesia. Ada kebutuhan untuk itu. Agar kita tidak saling berkonflik antar umat beragama, bagaimana cara mempersatukannya? Kemudian ada latar belakang sosial untuk menghindari konflik tadi antar bangsa Indonesia. Sehingga pemikiran kita melawan mereka itu harus dihindari. Dengan mengalihkan pada orientasi kita melawan sesuatu yang lain. Kita melawan itu. Itu realitas objektif kan tadi. Sehingga dari tiga latar belakang ini, Kunto Wijoyo menawarkan pluralisme positif. Apa itu pluralisme positif yang beliau bedakan dengan pluralisme negatif? Ya, pluralisme positif prinsipnya dua. Selain kita umat Islam, ya, ada umat agama lain yang harus dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan kawan-kawan kita dari umat Katolik, dari umat Protestan, dari umat Hindu, ya, dari umat Konghucu, dari umat Buddha, ya, itu semua harus dihormati umat-umat beragama yang lain. Selain ada umat Islam, kita ada umat-umat yang lain. Itu prinsip pertama. Nah, prinsip kedua, masing-masing umat beragama, ya, termasuk kita umat Islam, itu harus tetap memegang teguh agamanya. Nah, jadi satu sisi kita harus menghormati keberadaan mereka, di sisi yang lain kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran agama kita. Dan agama-agama yang lain pun, umat beragama yang lain, dia harus tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya masing-masing. Tidak ada kebutuhan kita menyatukan penyatuan teologi. Ya. Kemudian membedakan agama itu ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris, tidak ada kebutuhan itu. Ya. Nah, pluralisme positif ini ya dimaksudkan Kunto Wijoyo agar kita terhindar dari pluralisme yang negatif, yang mengandaikan agama itu seperti baju. Hanya luaran saja yang bisa diganti-ganti sekenanya atas nama hak asasi manusia, atas nama nasionalisme, dan lain sebagainya. Itu yang ingin dihindari. Nah, kita umat beragama, umat Islam ini harus tetap memegang teguh ajaran Islam. Tapi di sisi yang lain kita harus menghormati umat yang lain. Itu pluralisme positif. Berangkat dari pluralisme yang positif inilah Kunto Wijoyo menawarkan strateginya objektifikasi. Jadi ada tiga latar belakang, politik, pluralisme, dan sosial. Kemudian dari situ Kunto Wijoyo menawarkan pluralisme positif sebagai lawan dari pluralisme negatif. Ya, realisasinya, pluralisme positif ini, Kunto Wijoyo menawarkan objektifikasi. Ketika membicarakan objektifikasi atau ketika menjelaskan objektifikasi, ya, Kunto Wijoyo menjelaskan konsep-konsep yang lainnya untuk mengetahui posisi objektifikasi dan perbedaannya dengan konsep-konsep yang lain. Kunto Wijoyo menjelaskan ada 4 konsep di buku Identitas Politik Umat Islam. Ya. Pertama, subjektifikasi, kedua, internalisasi, ketiga, eksternalisasi, dan keempat, objektifikasi. Yang pertama, subjektifikasi. Kunto Wijoyo menjelaskan subjektifikasi ini dampak dari sekularisme yang harus dihindari. Ya. Sehingga objektifikasi nanti itu salah satunya ingin menghindari subjektifikasi ini. Apa itu subjektifikasi? Ya, realitas objektif, suatu pandangan yang meyakini bahwasanya realitas objektif hanya memiliki konsekuensi logis saja, tanpa ada makna transendental di baliknya. Seperti banjir, gempa yang sedang kita alami beberapa waktu belakangan ini, ya, kalau kita berpikir dengan pandangan subjektifikasi ini, berarti kita beranggapan ya gempa, banjir itu hanya sebagai fenomena alam gitu ya. Adanya hukum sebab akibat di alam itu. Tidak ada kaitannya dengan dimensi transendental sama sekali, dimensi ketuhanan sama sekali, tidak ada hubungannya. Mengapa banjir? Karena terjadi penggundulan hutan. Mengapa terjadi tanah longsor? Karena resapan air berkurang. Begitu, ya ada hukum sebab akibat saja yang dilihat.
tanpa bisa menangkap pada makna transendental di balik itu, kekuasaan Tuhan. Itu pandangan subjektifikasi, dan itu sebagai pengaruh dari sekularisme, kata Kunto Wijoyo. Kemudian yang kedua adalah internalisasi. Nah, secara diametral ini berbeda dengan subjektifikasi. Kalau subjektifikasi hanya mencukupkan sampai kausalitas, hukum sebab akibat itu dalam realitas objektif, maka internalisasi ini ya selain melihat adanya hukum sebab akibat, tapi berupaya mencari kuasa Tuhan di balik realitas objektif. Refleksi atau pencarian makna terhadap adanya kuasa Tuhan di balik realitas objektif ini yang menggerakkan atau yang menjadi penyebab dari kausalitas. Nah, ini dimaksudkan sebenarnya bagi umat beragama ya, untuk dia dapat muhasabah, kalau dalam bahasa Islam kita, muhasabah, merefleksi diri. Nah, agar menyadari kesalahan-kesalahannya. Namanya kenapa terjadi banjir gitu. Kalau kita hanya subjektifikasi, mengapa terjadi banjir, kita mengetahui sebab akibatnya, karena ini penggundulan hutan, karena adanya penyempitan di bibir sungai, pendangkalan sungai, segala macam itu, dan itu kita selalu solusinya adalah solusi teknologis. Kita solusinya solusi teknologis. Cara berpikir kita menjadi rasio instrumental. Kita seakan-akan meyakini teknologi itu bisa menyelesaikan semua masalah. Itu dibahas di buku Kunto Wijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas. Itu penting gitu ya. Teknologi sebagai solusi itu penting. Tapi bukan segala-galanya. Karena sebelum kita merubah realitas objektif itu, ya, yang harus kita rubah adalah diri kita. Ini juga berkaitan dengan materi paradigma Islam. Ya. Kita sendiri harus sadar kita salah, agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Ketika terjadi banjir, kita sadar kita ini salah. Kita punya andil berbuat kesalahan terhadap banjir itu, sehingga terjadi banjir itu. Itu dulu ya. Dengan internalisasi, mencari konsekuensi logis, bahwasanya ada kuasa Tuhan di balik kausalitas itu, ya, dimaksudkan agar kita umat manusia ini, umat beragama, umat Islam, ya, manusia ini, dia menyadari kalau terjadi bencana, dia turut bersalah. Jangan sampai terulang lagi. Setelah kesadaran pertobatan itu dilakukan, barulah melakukan rekayasa. Apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi lagi? Nah, bahasa kerennya internalisasi ini ya, memahami realitas berdasarkan perspektif Islam. Paradigma Islam dalam istilahnya Kunto Wijoyo. Agar kita bisa memahami realitas ini berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau internalisasi itu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, cara pandang, nilai-nilai yang diinternalisasi gitu ya, maka eksternalisasi adalah aktualisasinya, konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. Ketika umat Islam menginternalisasi ajaran Islam ke dalam dirinya, salah satu eksternalisasi yang dilakukan adalah zakat, kata Kunto Wijoyo. Nah, zakat itu adalah aktualisasi dari keyakinan kita. Nah, Kunto Wijoyo menjelaskan eksternalisasi ini orientasinya ke dalam, sehingga kita mengaktualisasikan ajaran agama kita, mengaktualisasikan Islam kita itu dalam lingkup kita sesama umat Islam. Itu eksternalisasi. Ya. Kita umat Islam, ya, kita melakukan eksternalisasi di dalam lingkup sesama umat Islam. Kita mengaktualisasikan ajaran Islam di dalam lingkup sesama umat Islam. Karena kita hanya karena eksternalisasi hanya dalam lingkup sesama umat beragama yang sama gitu ya. Dalam suatu umat beragama yang sama, kita umat Islam ya melakukan eksternalisasinya di dalam lingkup umat Islam, maka bahasa keagamaan itu dapat digunakan. Halal, haram, ya, hal makruh, wajib, khamar, zina, itu dapat disampaikan dalam lingkup eksternalisasi. Karena kita sedang berbicara kepada sesama umat Islam sebagai aktualisasi ajaran kita.
dalam rangka aktualisasi ajaran kita. Tetapi ketika kita mengkonkretisasi, mengaktualisasikan ajaran agama kita kepada umat yang lain, kita tidak bisa menggunakan eksternalisasi. Kalau dalam eksternalisasi kan bahasanya zakat, infak, sodakoh, wakaf. Gitu ya. Itu yang bahasa menjadi istilah khas keagamaan kita yang hanya bisa dipahami dan bisa diterima hanya dalam lingkup kita. Nah, contoh nih, karena saya sedang diamanahi membimbing salah satu mahasiswa tentang penelitiannya desa wisata halal dalam perspektif, dalam lingkup keilmuan arsitektur, ya, dalam perspektif arsitektur. Sehingga saya banyak mau tidak mau belajar tentang wisata halal, gitu ya. Dan sangat dibantu dengan diskusi dari Ustadz Kifari. Pernah terjadi keributan di Bali, ya, berkaitan dengan istilah ekonomi syariah dan desa wisata syariah. Kenapa? Karena istilah syariah itu menjadi lekat dengan Islam. Nah, sementara di Bali yang mayoritas bukan Islam, umat Hindu, sehingga umat Hindu merasa terpancing. Kita di sini mayoritas, kok yang ditawarkan desa wisata syariah, ekonomi syariah. Nah, di sini menjadi tidak tepat. Kita melakukan eksternalisasi dalam lingkup masyarakat yang beragam, yang plural. Apalagi kalau kita minoritas. Istilah syariah itu menjadi masalah. Sampai demo tuh ketika itu, ya. Umat Islam menjadi terpojokkan jadinya, gitu ya. Sehingga ada istilah yang bagus tuh, ya, wisata ramah Muslim. Nah, ya, diganti istilahnya, gitu ya. Bahasanya diganti. Ya kontennya tetap wisata halal, wisata syariah tetap, tapi karena halal dan syariah itu kan bahasa keagamaan kita, sehingga diganti wisata ramah Muslim, Muslim friendly tourism, gitu ya. Nah, itu bahasa objektifikasi. Nah, itu bisa dicari datanya itu. Ya, bahwasanya wisatawan Muslim yang berkunjung ke Bali itu signifikan jumlahnya. Sehingga ada kebutuhan masyarakat Bali, ya, untuk memenuhi kebutuhannya wisatawan Muslim tadi. Karena mendatangkan jumlah ekonomi yang besar. Agar tidak menggunakan bahasa keagamaan dan agar dapat diterima yang lain, maka digantilah bungkusnya menjadi wisata ramah Muslim sesuai dengan kebutuhannya wisatawan Muslim. Itu bahasa objektifikasi. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana responnya dengan istilah itu, ya. Nah, objektifikasi ini penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori objektif. Sehingga suatu perbuatan dilihat oleh umat beragama lain itu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang objektif, gitu ya. Tidak sebagai perbuatan keagamaan. Kalau wisata syariah itu kan masih ada kesannya ini sebagai ajaran Islam yang dijalankan, gitu ya. Sehingga umat yang lain, oh, ngapain kita ikut-ikutan? Apalagi kalau umat yang lain mayoritas, gitu ya, kita bisa pojokkan. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan wisata ramah Muslim, nah, bisa jadi dengan istilah itu lebih mudah diterima. Oh ya, wisatawan Muslim ini banyak berkunjung ke Bali, mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa menjamu dengan baik? Nah, padahal kontennya sama, gitu. Nah, ini membedakan dengan eksternalisasi objektifikasi itu. Eksternalisasi dalam lingkup umat beragama yang sama dengan bahasa-bahasa keagamaan, sementara objektifikasi pembahasan atau aktualisasi suatu agama, ajaran agama, ya, ke dalam kategori yang objektif. Nah, kerangkanya begini.
Nah, di buku Identitas Politik Umat Islam, yang Kunto Wijoyo secara tekstual mengatakan objektifikasi ini adalah objektifikasi Islam. Kita tidak sedang berbicara objektifikasi dalam konteks agama yang lain, gitu ya. Silakan. Kunto Wijoyo selalu mengatakan silakan umat-umat yang lain untuk mengobjektifikasi ajaran agamanya masing-masing, agar diterima oleh umat Islam itu sebagai sebuah perbuatan yang wajar. Apakah nanti di parlemen ada anggota parlemen yang dia beragama Katolik, beragama Buddha, beragama Hindu, silakan sampaikan mengobjektifikasi agamanya agar dapat diterima oleh umat Islam itu sebagai sebuah kebutuhan bersama. Silakan. Tetapi Kunto Wijoyo ketika membahas objektifikasi ini menekankannya pada objektifikasi Islam, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Sumber objektifikasinya adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang dimaksud dengan objektifikasi Islam? Dua hal. Pertama, sumbernya adalah sumber Islam. Nah, kedua, seharusnya ini menjadi agendanya umat Islam. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Gitu loh. Seharusnya menjadi agendanya umat Islam. Sehingga seharusnya objektifikasi ini inisiatifnya umat Islam. Agar dia mengaktualisasi ajaran agamanya dalam kategori yang objektif agar dapat diterima umat-umat yang lain. Menjadi ironis kalau ada umat beragama yang minoritas berhasil melakukan objektifikasi dan kita menerima. Itu menjadi ironis, padahal kita jumlahnya banyak nih. Seharusnya menjadi agenda kita. Sehingga seharusnya kita yang melakukan inisiatif terhadap objektifikasi. Nah, dalam rangka melakukan objektifikasi inilah Kunto Wijoyo menetapkan syarat. Ya, syaratnya adalah umat yang mampu berpikir logis berdasarkan fakta yang konkret dan empiris. Berpikir logis berdasarkan fakta yang konkret dan empiris. Kenapa? Karena untuk melakukan objektifikasi, ya, kita membutuhkan ilmu sosial profetik, kesadaran ilmu. Nah, karena kesadaran ilmu, ya, yang ingin diobjektifikasi adalah melalui bahasa-bahasa ilmu pengetahuan, ya, melalui ilmu sosial profetik, maka kita membutuhkan kualitas umat ini yang mampu berpikir logis berdasarkan fakta. Seperti tadi, ya, kita ingin mengharamkan khamar. Nah, bagaimana pengharaman khamar itu harus didukung dengan data lapangan. Apa saja penyebab khamar? Di bukunya Jared and Diamond itu bagus nih, ya. Saya lupa judulnya mana itu. Nah, ketika Jared Diamond menceritakan pengalaman beliau melakukan penelitian di Papua Nugini, gitu ya. Dalam penelitian beliau yang rentan waktunya sangat panjang itu, ya, beliau mendapati ketika masyarakat di Papua Nugini, masyarakat asli Papua Nugini itu tanda kutip masih primitif, gitu ya. Masih belum mengenakan baju seperti baju kita, ya, tinggalnya masih di atas pohon, gitu. Masih dengan bahasa lokal mereka, gitu. Sampai beliau mendapati ketika terjadi perubahan, ya, masyarakat Papua Nugini itu dia menggunakan baju seperti kita sama, dengan bahasa yang sama dengan bahasa kita, ya, bahasa Inggris saja, ya, dan rumahnya juga rumah seperti kita, sudah berubah. Tapi perubahan yang diamati oleh Jared Diamond, ya, ada satu perubahan. Dulu mereka itu tidak memabuk. Walaupun mereka sudah mengenal minuman beralkohol, tetapi mereka tidak meminum itu sebagai aktivitas keseharian. Hanya dalam rangka acara-acara tertentu saja. Sementara sekarang, masyarakat Papua Nugini ini, masyarakat yang suka mabuk. Sehari-hari minum minuman beralkohol itu sampai mabuk. Itu juga yang terjadi di Aborigin di Australia, ya. Sehingga kata Jared Diamond itu, ya, itu karena ada pengaruh dari luar. Mereka sengaja dilemahkan dengan mabuk-mabukan itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu objektifikasi. Kenapa kita harus menghindari khamar? Budaya mabuk tadi itu karena melemahkan. Kan berdasar fakta itu.
Itu fakta antropologis didapati di lapangan. Sehingga masyarakat aslinya setiap malam mabuk-mabukan, ya, pendatangnya sibuk bekerja, menguasai ekonomi, menguasai politik, kan, menguasai kehidupan budaya, sehingga menjadi objek ya. Selain dampak yang lain ya, kanker semuanya segala macamnya. Kita butuh data itu, kita butuh fakta itu untuk disampaikan dalam rangka melakukan objektifikasi. Dan itu disampaikannya dengan ilmu sosial prospektif. Nah, Kunto Wijoyo membatasi objektifikasi ini hanya dilakukan pada hal-hal yang menjadi masalah bersama. Hal-hal yang menjadi masalah bersama dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masalah bersama itu apa? Industrialisasi yang membawa bersamanya paham sekularisme dan liberalisme. Itu masalah kita bersama itu. Sehingga objektifikasi yang dilakukan umat Islam sebagai agendanya umat Islam dalam rangka untuk melawan realitas objektif itu ya, lingkupnya adalah yang menjadi masalah bersama. Kita tidak membutuhkan objektifikasi umpamanya dalam hal pembangunan masjid, dalam hal pembangunan pondok pesantren segala macam. Itu menjadi masalah kita internal umat Islam. Tetapi begitu kita melihat ada masalah bersama dan itu didukung oleh fakta-fakta, yang masalah bersama tidak hanya dialami umat Islam tapi juga dialami oleh umat-umat yang lain dan turut berdampak kepada umat yang lain, kita lakukan objektifikasi. Sehingga kata Kunto Wijoyo, kita ini harus tahu kapan melakukan internalisasi, kapan melakukan eksternalisasi, dan kapan harus melakukan objektifikasi. Semua ada waktunya sendiri-sendiri. Semua ada konteksnya sendiri-sendiri. Jangan semuanya dieksternalisasi, jangan semuanya diobjektifikasi. Ketika kita berbicara kepada sesama umat Islam, ya, karena berkaitan dengan masalah kita internal umat Islam, maka lakukan eksternalisasi dengan bahasa-bahasa keagamaan kita. Begitu kita berkomunikasi dengan umat yang lain untuk menyelesaikan masalah bersama dalam rangka mengaktualisasi ajaran Islam, untuk menyelesaikan masalah itu kita gunakan objektifikasi. Walaupun Kunto Wijoyo membuka peluang umat yang lain juga untuk melakukan objektifikasi, agar tidak terjadinya dominasi. Gitu ya. Tapi seharusnya umat Islam ini bisa mengambil inisiatif. Apa masalah yang harus diobjektifikasi? Nah ini, yang bagian kiri ini, universalisme budaya, individualisme, dehumanisasi, kelas tertutup, spasialisasi agama. Yang sudah kita bahas di sesi pertama, kritik Kunto Wijoyo terhadap kebudayaan kontemporer atau kehidupan kontemporer. Ini yang harus diobjektifikasi. Ada timingnya kita melakukan internalisasi, menilai ini semua dengan perspektif Islam. Ada timingnya kita melakukan eksternalisasi, membahasakannya ke dalam lingkup sesama umat Islam. Ada timingnya kita melakukan objektifikasi, bekerja sama dengan umat-umat beragama yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ketika melakukan objektifikasi, maka kita dituntut menyampaikannya dengan bahasa yang rasional. Berdasarkan fakta, data, atau mudahnya ya objektifikasi ini sebagai strategi untuk merealisasikan ilmu sosial prospektif. Yang ini pada ujung akhirnya adalah untuk diwujudkannya cita-cita prospektif, gitu ya. Internalisasi, eksternalisasi, objektifikasi, ini ujungnya pada akhirnya mencapai cita-cita prospektif dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apa itu cita-cita profetik? Suatu kondisi kehidupan di mana manusia itu dimanusiakan, dibebaskan dari segala struktur yang menindas dan didekatkan dengan Tuhan. Nah, demikian objektifikasi secara konseptual. Bagaimana kita dapati di dalam teks-teks yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo. Saya cukupkan materinya. Allahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Anin.
Terima kasih Pak Andika atas penyampaian materi yang sangat jelas sekali. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan terkait dengan materi yang sudah disampaikan Pak Andika. Oh ya, silakan Mbak Khotimah Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, begini. Pertama, kan Ustaz pernah menjelaskan di materi-materi sebelumnya itu, Ustaz, kalau salah satu permasalahan salah satu yang bisa menyebabkan kemajuan di Barat itu, sehingga mereka bisa mencapai industrialisasinya itu adalah pragmatisme, begitu kan, Ustaz? Ya. Nah, kemudian Ustadz membahas juga kalau misalkan Kunto Wijoyo ini ingin umat Islam menciptakan industrialisasinya sendiri berdasarkan Islam gitu, berdasarkan ajaran Islam. Nah, ketika begitu Ustadz, apakah dalam hal ini untuk mencapai industrialisasi itu, apakah umat Islam juga membutuhkan pragmatisme untuk mendorong hingga mencapai kemajuan itu, atau tidak gitu? Atau sebenarnya kita tidak membutuhkan pragmatisme, kita membutuhkan sesuatu yang lain, atau bagaimana, Ustaz? Karena kan kalau misalkan dalam industri itu, ya yang punya nilai guna, begitu kan, Ustaz? Ya. Nah, terus Ustaz yang kedua, apa sebenarnya yang ingin dicapai Kunto Wijoyo dalam pengilmuan Islamnya ini, Ustaz? Gitu. Dan apa hubungannya, bagaimana hubungan pengilmuan Islam ini dengan ilmu sosial profetik? Nah, terus juga bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam pengilmuan Islam ini, Ustaz? Gitu. Kan kalau dalam Al-Atas itu kan ada westernisasi, ada integrasi, terus ada islamisasi, begitu kan, Ustaz? Nah, kalau dalam Kunto ini bagaimana begitu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Terima kasih, Ustazah Khotim. Pertanyaannya susah sekali ini dijawab. Langsung Mbak Anin, langsung ditanggapi atau bagaimana? Ya, silakan ditanggapi, Pak. Pertama, terkait dengan industrialisasi yang asasnya pragmatisme, sesuatu itu benar kalau berguna, dalam arti berdampak gitu ya, dalam kehidupan secara langsung, gitu ya, secara empirik. Yang pragmatisme ini tidak jauh-jauh dari efisiensi. Loh. Kunto Wijoyo sendiri, Kunto Wijoyo, Schumacher, dan lain sebagainya mengakui efisiensi itu kan sebagai nilai tertinggi dalam industrialisasi. Gitu ya. Kalau sesuatu itu tidak bernilai ekonomi, tidak menguntungkan secara ekonomi, ya, tidak bernilai ekonomis, dan tidak menguntungkan secara ekonomi, maka sesuatu itu tidak benar. Sehingga bertentangan dengan asas pragmatisme, tidak berguna itu berarti sesuatu itu. Schumacher membahasnya itu menjadi satu bab khusus dalam buku beliau, Small is Beautiful. Dengan cara itu agama disingkirkan. Karena sebentar ya. Sembari menunggu Pak Andika, barangkali teman-teman kalau misal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat room chat atau bisa disampaikan dengan open mic nanti setelah Pak Andika selesai menjawab pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf saya jeda tadi, saya nangis. Nah, lalu bagaimana Kunto Wijoyo menanggapi pragmatisme ini? Ya? Nanti di sesi ke-15, materi ke-15, kita akan berbicara secara spesifik bagaimana Kunto Wijoyo mencari jalan untuk umat Islam memasuki iklim industrialisasi. Dan dia tawarkan dengan konsep musyarakah. Gitu. Nah,
berkaitan dengan pragmatisme, ya, Kunto Wijaya menempatkan ilmu pengetahuan itu, ya, nilainya pragmatis. Jadi ilmu sosial profetik itu sebagai alat yang nilainya pragmatis, dinamis. Sehingga dalam langkah-langkahnya yang disampaikan oleh Kunto Wijaya ini berkaitan dengan pertanyaan kedua, Ustaz Zakotin, ya, langkah-langkah merumuskan ilmu sosial profetik, ya, kita melakukan teoritisasi, yaitu apa tujuan pengilmuan Islam, ya. Pengilmuan Islam itu tujuannya tidak lain agar umat Islam dapat menguasai industrialisasi. Itu tujuannya. Bagaimana kita memasuki industrialisasi tanpa membawa dampak-dampak buruknya. Sebagaimana kita sudah bahas dampak-dampak buruk industrialisasi itu. Itu tujuan pengilmuan Islam. Lalu apa pengilmuan Islam itu sendiri? Pengilmuan Islam adalah menteoritisasi Islam ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dimaksud pengilmuan Islam. Jadi Islam itu harus dijadikan ilmu dalam, berarti Islam itu, ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Quran dan Hadis, di dalam wahyu itu harus diderivasi menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Nah, Kunto Wijaya bergeraknya dalam ranah ilmu sosial. Nah, secara metodologis sangat mirip dengan Pak Agus Purwanto, Gus Pur, dengan nalar ayat semesta, tapi beliau di ilmu alam, khususnya fisika, ya. Jadi Al-Quran, Hadis itu, ya, diposisikan sebagai sumber yang di sana mengandung postulat, mengandung asumsi dasar yang filosofis, mengandung data, mengandung fakta-fakta, yang itu harus dielaborasi, diderivasi dalam ranah ilmu pengetahuan. Dan dilabeli dengan ilmu sosial profetik oleh Kunto Wijaya. Nah, pengilmuan Islam ini, ya, teoritisasi Islam ini, Kunto Wijaya membedakannya dua. Islamisasi ilmu, kita sudah bahas, dan Islam ilmu sosial profetik. Di dalam ilmu sosial profetik, secara metodologis, Kunto Wijaya tetap menerima Islamisasi ilmu. Dalam ranah ilmu pengetahuan, ya, dalam ranah ilmu pengetahuan. Kita sudah bahas itu, ya. Sehingga pengilmuan Islam ini sebagai sebuah metode menteoritisasi Islam. Hasilnya adalah ilmu sosial profetik. Di dalam ilmu sosial profetik itu, ya, Kunto Wijaya menerima Islamisasi ilmu secara metodologis. Kita tetap membuka diri dari capaian ilmu yang lain, dari peradaban yang lain. Tentu dalam ranah konsep bawah, ya, kita sudah bahas itu. Nah, lalu apa langkah-langkah yang pragmatis yang disampaikan Kunto Wijaya? Ilmu itu sebagai alat, gitu, ya. Ya. Apa langkah-langkahnya? Ya, ketika kita sudah menderivasi, ya, Al-Quran, Hadis itu dalam lingkup ilmu pengetahuan, dalam ranah ilmu pengetahuan sudah diteoritisasi, ya. Yang teoritisasi itu juga melibatkan capaian-capaian dari ilmu pengetahuan Barat, gitu, ya, dalam ranahnya konsep ke bawah. Ya. Maka ilmu itu harus diamalkan. Kita coba-coba sekarang, umpamanya kita coba-coba ekonomi Islam untuk industrialisasi. Coba-coba kita. Dari Al-Quran, Hadis kita derivasi itu, teoritisasi itu. Theoretical Quranic building. Gitu, ya. Nah, Quranic theoretical building. Nah, kita lakukan itu. Ya, kita coba-coba dulu lah. Namanya ilmu itu kan eksperimentasi. Sehingga ilmu sosial profetik itu sifatnya eksperimentasi. Coba-coba dulu kita. Ekonomi Islam masuk ke industrialisasi, bagaimana caranya? Buat bank Islam kita. Buat bank Islam kita. Bank Islam, bank itu kan bahasanya objektif. Daripada kita buka Baitul Mal. Nah, umat yang lain nggak mau Baitul Mal tuh. Ya, itu bahasa eksternalisasi Baitul Mal itu. Tapi dalam rangka objektifikasi, ya, Bank Islam itu hasil dari ilmu sosial profetik, dan itu Kunto Wijaya sendiri menyatakan, ya, Bank Muamalat itu hasil dari ilmu sosial profetik. Kita coba-coba tuh, ketika Bank Islam itu didirikan dan dioperasionalisasikan oleh umat Islam, dijalankan, ternyata banyak kekurangan. Berarti ilmu yang di awal itu harus
terus direvisi. Sehingga langkah pertama adalah melakukan teoritisasi, ya. Langkah keduanya menerapkan ilmu itu diiringi dengan verifikasi terus-menerus, kata Kunto Wijoyo. Nah, di sini sifat ilmu itu pragmatis, ya. Bisa tidak itu digunakan untuk mencapai cita-cita profetik kita? Oh, ternyata tidak bisa. Diperbaiki terus-menerus bank Islam itu secara teoretik, ya. Sampai nanti bank Islam itu mencapai cita-cita profetik kita. Bahwa kita dengan adanya bank Islam itu dibebaskan dari struktur ekonomi yang menindas. Gitu. Nah, itu waktunya kan panjang itu. Terus menjadi siklus itu. Ya. Awalnya kita menderivasi Al-Quran hadis ke dalam ranah ilmu pengetahuan, kita terapkan, kok ternyata tidak pas ya. Ketidakpasan itu bisa jadi, ketidakpasan itu ranahnya ilmu pengetahuan ya, bukan karena Al-Quran hadisnya salah. Dalam menteoritisasi kita ada yang miss gitu. Apakah data kita kurang, apakah kita kurang mengenali realitas objektif gitu ya. Kita sesuaikan itu pelan-pelan. Kita sesuaikan pelan-pelan. Ya. Teorinya disesuaikan, diamalkan lagi, diterapkan. Kok ternyata masih ada yang kurang, disesuaikan lagi teorinya, diamalkan lagi. Gitu. Sampai nanti cita-cita profetik itu terwujud. Nah, contoh begini nih, pengalaman kawan saya nih. Dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kolega Mas Yahya gitu kan. Mas Yahya ini kan punya pengalaman terlibat di koperasi perumahan syariah lah begitu ya. Bagaimana membangun rumah untuk kalangan duafa gitu ya. Untuk kalangan yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan cara koperasi gitu ya. Itu semua orang-orang Islam itu sebagai bentuk objektifikasi bagus itu. Dari nilai-nilai Al-Quran, ya, bahwasanya kita dapatkan semua orang itu berhak memiliki rumah atau hunian yang layak. Itu sebagai tugas profetiknya arsitek Muslim itu. Ya. Semua orang harus punya rumah. Tidak ada tunawisma di dalam cita-cita profetik itu. Kita objektifikasi pakai koperasi. Nah, koperasi itu juga berangkat dari ajaran Islam. Kalau kita merujuknya pada Bung Hatta ya. Nah, itu dijalankan itu ya. Kemudian dalam prosesnya kok ya ada terjadi kendala biaya, terjadi kendala dalam keanggotaan. Nah, itu diperbarui terus-menerus itu teori koperasi untuk perumahan itu. Ya. Begitu sampai nanti terwujud cita-cita profetik kok dalam konteks tadi semua orang punya rumah layak. Semiskin apapun dia bisa punya rumah layak. Karena lingkupnya kita bukan hanya umat Islam, tapi semua bangsa Indonesia ini. Nah, di situ ilmu menjadi pragmatis. Ya, karena ilmu sebagai alat. Alat untuk mencapai cita-cita profetik. Strateginya dengan objektifikasi. Pelan-pelan kita terus perbarui. Apakah sekarang bank syariah itu sudah benar-benar syariah? Itu proses. Gitu. Yang penting kita sudah punya banknya. Ya, mau tidak sekarang kita melakukan proses untuk feedback kembali, teorinya diperbarui terus-menerus, ya, direvisi terus-menerus. Di situ kan ilmu pengetahuan menjadi sifatnya pragmatis saja. Bisa nggak kita gunakan tuh untuk mencapai cita-cita profetik kita? Jadi di sana Kunto Wijoyo mengambil nilai-nilai pragmatis itu dalam ilmu pengetahuan. Ya, tapi dalam hal-hal yang lainnya beliau tidak setuju. Penyingkiran agama karena tidak ada memiliki nilai ekonomis, beliau tidak setuju. Kira-kira demikian Ustazah Khotim. Allahu a'lam. Boleh ini nggak Ustaz? Ya, silakan. Berarti tadi langkah-langkahnya itu saat pertama teorisasi, yang kedua pengamalan dengan verifikasi terus-menerus, begitu Ustaz? Ya, dua itu saja Ustaz. Ya, sampai mewujudkan cita-cita profetik itu. Di dalam teoritisasi itu termuat di dalamnya islamisasi ilmu. Kalau misalkan kan kalau di buku Kunto itu Ustaz, yang buku Islam sebagai ilmu itu Ustaz, ada di beberapa ya saya lupa Ustaz, itu ada begini, ada metode kalau nggak salah. Itu ada 1 integralisasi, 2 objektifikasi,
Ya, begitu. Terus salah satu yang dibahas juga di situ ada diferensiasi begitu. Kalau misalkan kami menuliskan langkah-langkahnya itu demikian itu kurang tepat ya Ustaz. Keterangan itu di halaman 53 ya. Nah, ini saya pegang bukunya nih karena depan saya. Itu di halaman 53. Oh iya. Terus saya sudah bolak-balik baca ini. Halaman 53. Teoantropocentrisme, ya diferensiasi itu prinsip Ustazah. Iya, Ustaz. Nah, itu bukan metode tapi prinsip. Ya. Bahwasanya dengan ilmu-ilmu integralistik, ini ya metode integralistik untuk melawan sekularisasi, ya prinsipnya ada lagi pembedaan atau penyekatan secara ketat antara agama dan ilmu pengetahuan. Gitu. Teoantropocentrisme, di sana itu prinsip bahwasanya ilmu pengetahuan itu harus mengakui teo itu, ya, bukan antropocentrisme, bukan hanya sekedar upaya manusia, tapi dia juga harus mengakui adanya Tuhan. Pengakuan terhadap Tuhan berarti secara epistemologis dia mengakui Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber ilmu untuk melakukan teoritisasi. Kira-kira begitu, Ustazah. Oh, Ustaz, berarti kalau di bab 3 itu metodologi pengilmuan Islam bab 3. Ustaz, berarti kalau tadi langkah-langkah yang antum sebutkan itu ada di buku beliau yang mana, Ustaz? Ya. Langkah-langkah tadi yang antum sebutkan. Paradigma Islam, Ustazah. Paradigma Islam. Ya. Di paradigma Islam. Yang pembahasan tentang apa, Ustaz? Di paradigma Islam bagian ketiga kalau tidak salah. Bagian ketiga. Di bagian yang ketiga. Klarifikasi dan elaborasi ke arah reaktualisasi Islam itu. Paradigma Islam terdiri dari ya itu dia. Nah, dari tulisan ke-17 sampai tulisan ke-25 itu ya. Itu di dalam sana. Pengutipan secara eksplisitnya itu di materi. Saya rasa kawan-kawan panitia sudah membagikan PDF materi ya untuk materi Islamisasi ilmu dan ilmu sosial profetik. Nah, itu di sana saya mengutip itu ya. Di sana saya mengutip. Halamannya saya lupa itu ya. Sebentar. Di halaman 373. Ini paradigma Islam cetakan baru nggih? Iya, Ustaz. Yang ada pengantar dari Pak A.E. Priyono itu, Ustaz. Ya, di sana. Iya, semuanya ada pengantar dari Pak A.E. Priyono, dari cetakan awal sampai cetakan terbaru. 373 ya, Ustaz? Halaman 375 sampai 373. Jadi 373 ya, 373 sampai akhir itu, 373 sampai akhir. Yang dari kesadaran normatif ke kesadaran ilmiah itu, Ustaz? ...373 sampai 377. Nah, itu bisa dibaca, Ustaz. 373. Ya, dari kesadaran normatif ke kesadaran ilmiah. Ya. Itu bisa dibaca sampai akhir, sampai 377. Ustadz, kalau misalkan tadi yang ingin dicapai Kunto Wijoyo dalam pengilmuan Islamnya itu adalah agar umat Islam dapat menguasai industrialisasi, begitu Ustadz? Berarti industrialisasi yang dimaksud di sini adalah wujudnya sebuah industri, maksudnya pabrik, begitu Ustadz? Nah, kalau berbicara revolusi industri kedua, pabrik. Ya. Pabrik, kalau revolusi industri ketiga kita harus punya perkantoran menguasai perdagangan bisnis dan jasa. Revolusi industri keempat kita harus menguasai perdagangan jenis dan perdagangan bisnis dan jasa dengan artificial intelligence segala macam. Ya. Industrialisasi kan terus berjalan, Ustaz. Oh iya. Kita yang kedua saja belum menguasai, yang ketiga dengan informasi kita belum menguasai, yang keempat dengan kecerdasan buatan kita juga belum menguasai. Jadi itu semua diarahkan ke sana. Jadi agar kita umat Islam ini berjaya peradaban kita dan kembali untuk menebarkan rahmatan lil alamin itu, ya kita memasukinya industrialisasi. Karena itu yang sedang berjalan sekarang di seluruh dunia. Jadi kita harus menguasai industrialisasi.
sekarang di dunia sedang berjalan, di negara ketiga masih berjalan industrialisasi pabrik gitu kan. Negara-negara maju kan sudah mulai menyingkirkan pabriknya dari negaranya, disingkirkan ke negara dunia ketiga gitu ya. Karena di sana sumber daya manusia lebih murah, sumber daya alamnya lebih murah segala macam. Sehingga negara mereka sudah minim pabrik, ya, sehingga tidak lagi dibebani dengan kaum proletar gitu ya, dan tidak lagi dibebani dengan polusi pabrik gitu ya. Nah, itu menjadi tugas kita, bagaimana industrialisasi yang kedua, ketiga, dan keempat itu dapat kita kuasai. Tentu Kunto Wijoyo membicarakannya sampai industrialisasi ketiga, tidak membicarakan industrialisasi keempat. Kira-kira begitu Ustazah. Nah, dalam rangka itu ya, karena industrialisasi terus berkembang ya, industrialisasi terus berkembang, maka ilmu juga harus berkembang. Ilmu sosial profetik juga harus berkembang. Nah, di sana letak pragmatisnya ilmu. Kira-kira demikian. Jazakumullah, Ustaz. Terima kasih Pak Andika atas jawabannya. Terus ini ada yang bertanya lagi di room chat dari Mas Arif Setia Basuki. Mas Arif, iya. Izin bertanya Ustadz, sekarang ini ada yang mengembangkan maqasid syariah sebagai parameter dalam mengukur pembangunan atau kesejahteraan. Yang ditanyakan, apakah maqasid syariah Hizbin termasuk ajaran Islam yang bisa diobjektifikasi? Karena kalau kita bicara menjaga agama, maka agama yang dimaksud dalam maqasid syariah adalah din, yang mana itu eksklusif agama Islam. Sehingga kalau atas maqasid syariah kita berargumen menjaga agama selain Islam, juga akan membawa kesejahteraan. Sepertinya itu menjadi problematis. Minta tanggapannya Pak Andika. Terima kasih. Nah, ini ada di tulisan, terima kasih Ustadz Arif Setia. Ini ada di tulisan saya yang kemarin, Ustadz, berkaitan dengan mencari kota yang toleran. Ya. Hifdzuddin itu menjaga agama, salah satunya yang dapat dilakukan adalah tidak menjadikan ruang agama, umat beragama masing-masing itu sebagai ruang bersama. Ya. Gereja, masjid, kelenteng, ya, pura, itu harus menjadi milik umat beragama tertentu. Dalam rangka mereka menjaga agamanya masing-masing. Dalam rangka melakukan internalisasi agamanya masing-masing. Tidak boleh gereja itu kemudian umat Islam terlibat di sana sampai mengganggu mereka. Dalam kehidupan kota yang digerakkan industrialisasi, kota itu kan menjadi tempat yang sangat rame gitu ya. Gaduh, riuh. Sehingga ruang agama itu dibutuhkan sebagai tempat untuk menyepi salah satunya. Untuk melakukan internalisasi, mengecas iman lah. Salah satu caranya adalah membiarkan tempat agama itu menjadi milik masing-masing umat beragama. Itu kan salah satu proses objektifikasi cara menjaga agama. Semua umat beragama membutuhkan privasinya masing-masing dalam rangka internalisasi. Umat Kristen Natalan butuh gereja. Itu privasi mereka untuk mengecas iman mereka menghadapi industrialisasi. Nah, kalau kita umat Islam ya memasuki gereja, itu sudah memasuki ruang private mereka dan mereka terganggu dalam rangka internalisasi. Nah, itu bisa menjadi demikian, Ustadz Setia. Ya. Sehingga kalau kita sedang beribadah di masjid, umat Islam dalam rangka melakukan internalisasi, ya, keyakinan kita kemudian kita diganggu oleh umat yang lain, ya kan itu ruang privasi kita terganggu. Kalau privasi terganggu, kita tidak bisa menghadapi kehidupan kota yang riuh gaduh gitu. Kita harus mendapatkan ketenangan, melakukan internalisasi, memperbaiki keimanan kita sebelum kita memasuki ruang ekonomi yang gaduh itu. Sehingga di sana dibutuhkan ruang agama itu sebagai ruang private. Nggak boleh di otak-atik umat beragama yang lain. Nah, itu bisa dijadikan kategori untuk menjaga agama dalam konteks kehidupan kota yang terindustrialisasi sekarang. Nah, Ustadz Arif Setia. Ya. Dan itu konteksnya ke mereka diberikan ruang untuk melakukan internalisasi. Gitu ya. Objektifikasinya, kita hidup di kota modern. Di mana-mana sekarang mencari ruang private itu susah. Gitu ya. Sehingga muncullah kan gated community. Perumahan yang benar-benar menjaga privasi. Ya. Sehingga orang habis lelah bekerja, dia tidak mau diganggu oleh siapapun, nggak mau ketemu tetangganya, dia cuma mau tidur.
ada sapam, temboknya tinggi-tinggi, segala macam. Privasi itu seharusnya kita lakukan di ruang ibadah. Privatisasi ruang itu seharusnya di ruang ibadah, bukan di ruang permukiman. Nah, salah satu contohnya demikian yang saya lakukan di arsitektur. Nah, Ustadz Arif, ya, Allahu a'lam. Terima kasih Pak Andika atas jawabannya. Apakah Sama-sama. ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Mungkin saya, Mbak. Oh ya, silahkan Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas Priambodo, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yang ingin saya tanyakan Silakan, di sini, Mas Dimas. Oke, Mas. Setelah Mas Andika membaca pemikiran Kunto Wijoyo tentang pengilmuan Islam ya mungkin, atau paradigma Islam istilahnya, itu apa kekurangan dari pemikiran tersebut kan? Gitu. Mungkin bisa dilakukan dengan perbandingan dari islamisasi ilmu pengetahuan atau pemikirannya Pak Amin Abdullah, integrasi terkoneksi, atau berdasarkan pemikirannya Mas Andika sendiri jadi pembandingannya gitu. Karena kan kita perlu membaca kekurangan untuk melakukan penyempurnaan dari dari pengilmuan Islam itu sendiri. Mungkin itu, Mas. Ya, terima kasih Mas Dimas. Jadi selama ini saya mempraktekkan ilmu sosial profetiknya Kunto Wijoyo dalam ranah arsitektur, ya memang ada beberapa hal yang saya dapati kekurangan atau kelemahan dari ilmu sosial profetik. Yang kelemahan dan kekurangan itu sudah diulas oleh Profesor Hedisri Ahimsa. Kelemahan pertama berkaitan dengan landasan filosofis. Ini yang memang tidak dibicarakan oleh Kunto Wijoyo dalam karya-karya beliau secara masif. Gitu. Jadi untuk kita menteoritisasi Al-Quran dan hadis, kita butuh landasan filosofis ilmunya dulu. Ya, kalau di arsitektur ya kita harus bicara apa itu manusia, apa itu alam, apa itu kehidupan, apa itu arsitektur sendiri. Gitu. Karena apa itu arsitektur kan merupakan jalinan dari konsep-konsep filosofis yang lebih awal, apa itu manusia, apa itu hidup, apa itu alam. Nah, sehingga nanti apa itu arsitektur baru bisa dijawabnya dengan pertanyaan tadi. Nah, di situ Kunto miss, gitu loh. Kunto langsung ingin menteoritisasi. Di situ, padahal kita kalau menteoritisasi kan tidak bisa langsung gitu. Kita harus punya landasannya dulu, landasan filosofis ilmunya. Nah, di situ sehingga Profesor Hedisri Ahimsa fokus pada itu, ya. Fokus pada landasan filosofis itu untuk menambal kekurangan Kunto. Kemudian kekurangan yang lain dalam pengamalan. Ya. Kunto Wijoyo dalam pidato guru besar beliau maupun dalam buku Islam sebagai ilmu, ketika berbicara ilmu sosial profetik, ya, walaupun beliau sudah melakukan, ya, salah satu hasilnya adalah strukturalisme transendental, kemudian konsep kelas dalam Islam, tapi beliau tidak berbicara fokus dalam satu bidang keilmuan sehingga menjadi ada hasilnya di bidang keilmuan yang beliau garap itu. Ya, menteoritisasinya gitu ya. Jadi kekurangan dalam pengamalan. Kunto Wijoyo yang menyebut hasil dari ekonomi Islam, bab Islam, gitu. Ya. Tapi beliau tidak melakukan itu secara langsung karena lagi-lagi ya karena fisik beliau tidak memungkinkan itu. Sehingga dengan keterbatasan pengamalan atau penerapan itu kita menjadi menebak-nebak sendiri bagaimana harus merealisasikannya. Walaupun teksnya sudah ada, tapi ketika teks untuk digunakan kan harus ada acuan lagi operasionalisasinya. Gitu. Nah, acuan operasionalisasinya ini yang tidak Kunto berikan, gitu ya. Kita tidak bisa melihat Kunto Wijoyo merealisasikan ISP dalam satu bidang ilmu sampai ada hasil teorinya atau kerangka teoritiknya yang lengkap gitu. Beliau hanya mengambil secuplik saja begitu. Itu menjadi kekurangan yang selama ini saya dapati Mas Dimas Priambodo. Nah, sehingga kalau Profesor Hedisri Ahimsa beliau fokus pada landasan filosofis dan saya banyak menggunakan pemikiran Syekh Naqib Al-Atas dalam hal landasan filosofis ini karena beliau pemikiran sangat metafisik gitu ya. Nah,
sangat membantu sekali ya, apalagi beliau banyak membahas tentang istilah Madinah yang itu sangat berkaitan dengan kami di arsitektur. Nah, sementara untuk menambal kekurangan yang tadi dalam penerapan ya, yang bisa saya lakukan, terapkan itu sesering mungkin gitu ya. Saya mencoba itu sekarang ya, dari mencoba menerapkan ilmu sosial profetik itu sesering mungkin, nanti akan ketemu kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah, demikian sehingga saya mengatakan ilmu sosial profetik ini ada dua mazhab. Mazhab pertama mazhab akademik, yaitu mazhabnya Profesor Hedi Sri Ahimsa, fokus pada landasan filosofis ya, agar ilmu sosial profetik ini memiliki landasan filosofisnya yang kuat dalam ilmu sosial. Sementara saya menamakan mazhabnya ini mazhab karimah utama. Ini hasil obrolan dengan Ustadz Isnan Hidayat gitu ya. Ketika istri operasi di karimah utama, kemudian Mas Isnan datang, kami ngobrol. Ya, salah satu yang kami obrolkan ilmu sosial profetik. Bagaimana ilmu sosial profetik ini bisa menghasilkan kerangka teoretik yang mau tidak mau harus diamalkan. Bagaimana orang-orang di rumah sakit itu mereka harus mengamalkan ilmu sosial profetik, tidak ada lagi waktu yang banyak untuk landasan filosofis. Beramal terus. Banyak pasien, banyak yang sakit, harus terus melakukan tindakan. Dalam melakukan tindakan itulah kita nanti pelan-pelan akan tahu, oh salahnya di sini, oh mentoknya di sini, kurangnya di sini. Demikian. Itu yang baru saya dapati dari Kunto Wijoyo selama ini mempraktekkan ilmu sosial profetik untuk arsitektur. Demikian Mas Dimas, Allahu a'lam. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama Mas Dimas. Terima kasih Pak Andika. Ini di room chat mungkin yang terakhir ada tanggapan dari Pak Nuruddin Akbar. Privatisasi ruang pemukiman itu gejala atau seperti apa ya Pak Andika? Kalau gejala kan menurut Kunto mesti ditilik lebih lanjut big picture-nya. Baru treatment dilakukan dengan berupaya mentransformasi big picture-nya tersebut. Silakan Pak Andika. Ya, privatisasi ruang permukiman ini, ya gate community ini sebagai dampak dari kelas sosial yang tertutup. Kalau bahasanya Kunto Wijoyo ya. Orang kaya semakin kaya, dia ingin memisahkan dirinya dari kelas ekonomi yang semakin rendah yang dianggap di sanalah sumber patologi sosial ya. Pencuri itu dari orang miskin, ya pembuat kegaduhan dari orang miskin, pengganggu itu dari orang miskin, enak-enak tidur, datang pedagang kaki lima masuk permukiman, teriak-teriak itu dari orang miskin, nah gitulah istilahnya. Ya, itu dari kelas sosial yang tertutup. Nah, itu yang harus bagaimana sekarang struktur ekonomi itu menjadi adil gitu ya. Struktur ekonomi menjadi adil. Salah satunya dalam lingkup permukiman, ya semua orang memiliki permukiman yang layak. Jadi big picture-nya di sana sebagai dampak dari industrialisasi. Sehingga memang harus ditreatment itu. Ya. Ya, benar Ustadz Nuruddin. Yang kedua, kenapa Kunto Wijoyo tidak banyak berbicara metafisika? Karena pemikiran pragmatis beliau bahwa ilmu itu ya pragmatis gitu ya, sehingga beliau tidak banyak berbicara hal-hal yang sifatnya metafisik. Bagi saya bisa jadi memang orientasi pemikiran beliau demikian, Ustadz Nuruddin ya, atau karena beliau memang dengan keterbatasan fisik beliau ingin menggarap sesuatu yang lebih cepat begitu ya. Dan nanti biarlah generasi selanjutnya yang menambal gitu. Ada Profesor Hedi Sri Ahimsa yang menambal landasan filosofis yang metafisik gitu. Kira-kira demikian Ustadz Nuruddin, Allahu a'lam ya. Demikian Mbak Anin. Oh enggak. Sepertinya sudah cukup ya. Iya, terima kasih Pak Andika jawabannya. Ini dari Mas Dimas ada tanya, kurang mendengar Prof yang jenengan sampaikan tadi dari golongan mazhab. Oh ya sudah. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Andika, terima kasih Ustadz dan Ustazah dan teman-teman yang sudah bergabung di Sekolah Profetik kali ini. Jangan lupa bergabung lagi di Sekolah Profetik selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya selaku moderator untuk Sekolah Profetik pada pagi hari ini. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.